2 hari berturut-turut, pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah melancarkan serangan besar ke posisi Israel. Serangan yang dilakukan menggunakan senjata baru itu, mengakibatkan sejumlah pangkalan militer Israel rusak, hingga adanya korban jiwa di antara tentara pendudukan. Pada Senin 29 Januari 2024, perlawanan Lebanon melancarkan 13 operasi serangan ke wilayah Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan menargetkan barak tentara Israel di beberapa poros. Hezbollah juga melanjutkan serangannya pada Selasa 30 Januari, menyerang situs dan aset militer Israel. Operasi pertama menargetkan sekelompok tentara pendudukan Israel di seberang kota Yarin dan Al-Bustan di Lebanon bagian atas Al-Jalil. Pejuang perlawanan mengonfirmasi adanya serangan langsung terhadap sasaran yang dituju. Penembak jitu Hezbollah menembak dan menghancurkan steward Israel yang ditempatkan di dekat kota Al-Wazani di Lebanon. Pada saat yang sama, pasukan pendudukan Israel menembaki sekitar kota Cihin, Nakora, Yarin, Al-Jibain, dan Tir Harfa di Lebanon. Sementara pesawat tempur Israel juga menyerbu kota Aita al-Said dan Meis al-Jabal. Pada Selasa malam berikutnya, perlawanan menargetkan sekelompok tentara Israel yang ditempatkan di hadap Aita di wilayah pendudukan. Hezbollah juga meluncurkan roket Burkan kaliber besar ke lokasi militer Israel di Al-Dairah. Sayap militer Brigade Al-Qassam menggempur Tel Aviv. Israel pun kecolongan, lantaran hanya fokus menyerang habis-habisan pasukan Hamas tanpa mengantisipasi serangan balasan. Dari laporan Middle East Monitor, sirine peringatan menggema di seluruh kota Tel Aviv. Setidaknya, 12 roket ditembakkan Hamas ke kota yang berada di garis pantai Mediterania itu. Terkait serangan ini, Israel mengklaim bahwa seluruh roket Hamas berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Hingga saat ini, tentara Israel masih terus melancarkan serangan masif ke seluruh wilayah di jalur Gaza. Setelah menarik pasukan dari Gaza, kini kabinet Israel juga menyerukan agar seluruh pasukan kembali masuk ke wilayah Gaza. Bahkan, militer Israel juga membunuh setidaknya 215 warga Gaza. Tercatat hingga 29 Januari tahun 2024, korban tewas yang jatuh mencapai 26.637 orang. Sementara 65.387 lainnya mengalami luka-luka. 85% warga sipil terpaksa harus keluar dari Gaza akibat gempuran pasukan pertahanan Israel IDF. Pasukan IDF terekam kamera menyamar menjadi wanita berkerudung dan juga petugas medis saat penggerbekan rumah sakit di wilayah Jenin, tepi barat pada Selasa 30 Januari 2024. Dalam rekaman CCTV yang tersebar, tampak beberapa orang berpakaian wanita dan berjalan menggunakan senapan laras panjang di lorong rumah sakit. Kemudian, ada seorang pria yang diminta berlutut menghadap dinding dan mengangkat tangan. Dilaporkan dalam peristiwa ini, ada 3 orang yang tewas, termasuk 1 orang yang dituduh Israel merencanakan serangan dalam waktu dekat. Serangan di rumah sakit ini pun mendapat kecaman keras dari Kementerian Kesehatan Palestina. Kementerian Kesehatan pun menyerukan masyarakat internasional untuk mengutuk keras serangan ini.
Namun Israel mengklaim bahwa 3 orang yang tewas adalah militan Palestina yang menggunakan rumah sakit tersebut sebagai tempat persembunyian. Satu di antaranya diidentifikasi bernama Muhammad Jalameh yang disebut merencanakan serangan yang terinspirasi dari aksi 7 Oktober. Sementara itu, Hamas membenarkan bahwa Jalameh adalah anggota mereka. Brigadir Jenin mengatakan 2 dari 3 pria tersebut adalah anggota jihad Islam. Merespons serangan di rumah sakit Ibnu Sina ini, Hamas menyatakan tak akan tinggal diam. Hamas mengatakan seorang korban tewas disebut sedang dalam keadaan terluka dan terbaring di rumah sakit. غريبة ذو غاز خاصة غريب يسلاحهم نفس الشيء سؤالك كيف بدك ثنتين سؤال طاحت العلامات حالهم مش العلم حالهم السلطة كانت حمايتهم عساكر الاثنين Tentara Israel kembali berjatuhan saat terlibat perang dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Tak hanya itu, kendaraan militer mereka juga hancur satu persatu. Media Israel melaporkan bahwa 3 tentara pendudukan Israel tewas pada Selasa 30 Januari 2024. Dengan tewasnya 3 tentara itu, jumlah total pasukan pendudukan yang terbunuh sejak 7 Oktober 2023 menjadi 560 orang. Terus adanya korban jiwa ini dikarenakan tentara Israel mendapat perlawanan sengit dari Hamas di semua lini di Gaza. Sebelumnya, perlawanan Palestina mengkonfirmasi bahwa mereka menargetkan tank dan pasukan pendudukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu mengakibatkan jatuhnya korban dan cedera di antara pasukan penyerang. Perlawanan yang paling besar terjadi di kota Gaza dan Han Younis di bagian selatan jalur Gaza. Menurut angka resmi militer pendudukan Israel, 2.784 tentara telah terluka sejak 7 Oktober, sementara media Israel bersikeras bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Dilaporkan, jumlah tentara yang tewas dan terluka adalah yang terburuk dalam 4 dekade. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.